السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik serta hidayah sehingga kita bisa datang ke majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan di kajian ini bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada orang lain, serta bisa menambah timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Hari ini adalah tanggal 20 dari bulan Sya'ban. Orang-orang yang beriman menjelang bulan Ramadan, mereka cemas. Mereka juga gembira. Mereka cemas, khawatir, bisa enggak saya bertemu dengan bulan Ramadan? Mereka juga gembira karena akan datang suatu bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para salafus salih dahulu ayuhal ikhwa, mereka berdoa 6 bulan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan setelah bertemu dengan bulan Ramadan, mereka berdoa 6 bulan agar Allah menerima dari mereka puasa Ramadan. Dan tentunya ayuhal ikhwa, orang yang tidak berdoa agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan, atau setelah bertemu dengan bulan Ramadan dia tidak berdoa agar Allah menerima puasanya selama bulan Ramadan, tentunya ini adalah bentuk-bentuk kelemahan iman kita. Maka jika di Ramadan yang akan datang ini sama seperti Ramadan yang sebelumnya, ini adalah kerugian yang sangat besar. Lebih-lebih lagi jika Ramadan yang akan datang ini lebih kurang dari Ramadan yang sebelumnya, ini adalah orang yang rugi total. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, di antara
doa para salafus salih radhiyallahu taala anhum wa ardahum, mereka selalu berdoa mengatakan Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala, yang artinya adalah ya Allah, selamatkanlah aku sampai bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sangat mengagungkan, memuliakan bulan Ramadan, sehingga mereka senantiasa berdoa agar bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini. Wasallim li Ramadan, dan selamatkanlah untukku bulan Ramadan. Jangan sampai aku melakukan dosa-dosa, jangan sampai aku melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, jangan sampai aku melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa Ramadanku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah dariku puasa bulan Ramadan. Maka ikhwani fid din azakumullah, demikianlah orang-orang yang beriman, mereka senantiasa berdoa dan terus-menerus berdoa agar mereka dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia ini. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kita setiap tahun kebanyakan di antara kita ini menjadikan bulan Ramadan bulan tidak makan dan tidak minum, tidak berjima. Tidak dihadirkan di hatinya betapa mulianya bulan Ramadan. Apa arti bulan Ramadan? Ya, apa yang harus saya kerjakan di bulan Ramadan? Jadi, kalau sekedar tidak makan dan tidak minum, tidak berjima, semua orang bisa melakukan hal itu. Namun orang-orang yang beriman, bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa, sehingga mereka melipat gandakan amal ibadah mereka dan ketaatan-ketaatan mereka di bulan Ramadan. Bahkan mereka tidak beraktivitas di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini dinamakan Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Mereka kurangi aktivitas mereka di bulan Sya'ban untuk fokus membaca Al-Quran. Begitu tiba bulan Ramadan, bulan Ramadan dinamakan dia Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mereka hentikan semua aktivitas mereka untuk fokus membaca Al-Quran. Toko-toko mereka tutup. Bahkan para ulama hadis mereka menghentikan meriwayatkan hadis untuk fokus membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang mengkhatam Al-Quran 3 hari sekali, 4 hari sekali, 5 hari sekali, bahkan 1 pekan sekali. Ya, nah ini perlu kita pertanyakan diri kita. Kita berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadan? Ikhwani fiddin azakumullah, pada malam ini kita akan membaca hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan, dengan tujuan semoga hadis-hadis ini memotivasi kita untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, hadis yang pertama yang ingin kita sampaikan, dan hadis ini sangat menakutkan dan juga sangat mengembirakan. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Ketika dia naik ke tangga yang pertama, Nabi mengatakan amin. Naik di tangga yang kedua, dia mengatakan amin. Yang ketiga, Nabi juga mengatakan amin. Amin itu artinya Allahumma stajib. Dalam bahasa Arab kata amin itu artinya ya Allah kabulkanlah. Lalu sahabat heran, tidak ada orang-orang yang berdoa, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan amin. Ya.
Seharusnya amin itu ada orang yang berdoa, lalu orang yang mendengar doa itu dia mengatakan amin. Tapi di sini tidak ada orang yang berdoa, namun Nabi mengatakan amin. Ya, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak melihat seseorang yang berdoa namun engkau mengatakan amin. Ada apa ini?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Dia mengatakan, "Atani Jibril." Jibril datang kepadaku. Lalu dia mengatakan, "Ya Muhammad, man adraka ahad abawaihi famata fadakhala an-nar فأبعده الله قل آمين فقلت آمين." Yang pertama, di tangga yang pertama dia mengatakan amin. Apa sebabnya? Dia mengatakan, Nabi mengatakan, Jibril datang kepadaku. Lalu dia mengatakan, "Wahai Muhammad, barang siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya, lalu dia meninggal dunia dan masuk neraka, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari ampunan, ya, dijauhkan dari maghfirat Allah Subhanahu wa taala." Qul amin, katakanlah amin. Aku mengatakan amin. Yang berdoa siapa? Jibril. Ya, Jibril adalah pimpinan para malaikat, ya, makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah. Dia yang berdoa, yang mengamini doanya adalah makhluk yang terbaik, manusia yang terbaik, dan nabi yang terbaik, rasul yang terbaik, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini ayyuhal ikhwah, ya, barang siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya, orang tuanya masih hidup, atau salah satu di antara kedua orang tuanya masih hidup, maka itu artinya pintu sorga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Ya, dia mau masuk atau tidak? Ya. Jadi ikhwani fiddin, a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu untuk tidak beribadah kecuali kepadanya. Ini hak Allah. Kita beribadah kepada Allah, itu adalah hak Allah. Setelah itu, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lihat ayolah ikhwah, bagaimana besar dan tingginya kedudukan orang tua, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haknya, kemudian menyebutkan hak kedua orang tua. Ya, kita diingatkan oleh Allah, setua apapun kita adalah anak. Kita lahir dari orang tua. Seandainya kita punya umur seperti Nuh alaihissalam 950 tahun, dia tetap adalah anak. Ya. Kecuali siapa? Adam alaihissalam dan istrinya adalah Hawa. Nah, selain itu, imma dia punya ibu bapak, atau dia punya bapak saja, atau dia punya ibu saja, atau dia punya ibu bapak seperti kita ini. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, setelah Allah menyebutkan haknya, wabil walidaini ihsana, setelah itu Allah mengatakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu di antara mereka atau mereka berdua telah mencapai usia renta, dia pikun, dia ope dalam perawatan kita merawatnya, dia tua sampai dia pikun, sampai dia ope begitu. Ya, coba lihat sekarang ayo ikhwah, yang namanya
Orang tua kalau sudah mencapai usia pikun seperti itu sangat-sangat menjengkelkan. Ya, bagaimana tidak? Karena dia kembali lagi seperti anak kecil. Dan ini semua kita akan mengalaminya. Karena itu merupakan sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu", terus apa? "Nunakkishu fil khalq", kita kurangi ciptaannya. Ya. Sampai dia kembali lagi seperti anak kecil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, apabila orang tuamu yang berada di dalam perawatanmu itu sudah mencapai usia renta, pikun, Allah mengatakan, fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali engkau mengatakan uff, bahasa kita. Bahasa Sasaknya arwah. Ya, itu tidak boleh diucapkan, itu haram kepada kedua orang tua. Walaupun bagaimanapun dia menjengkelkan. Karena yang namanya orang tua sudah pikun, kadang-kadang dia buang air di depan kita. Dia kencing di mana-mana dia mau. Bisa jadi di saat tamu-tamu kita datang, tiba-tiba dia buang air di depan tamu-tamu kita. Bagaimana perasaan kita itu? Gak menjengkelkan ini? Sangat-sangat menjengkelkan. Bisa jadi dia marah. Dan betapa banyaknya kita mendengar berita orang-orang memukul orang tuanya, bapaknya atau ibunya yang sudah pikun. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali engkau mengatakan uff, arwah, aduh, atau melototkan mata atau menghentakkan kaki, itu tidak boleh, haram. Ya, kalau kepada orang biasa, teman-teman kita, ucapan itu adalah tidak ada artinya itu. Dia tidak akan marah, tidak akan tersinggung. Tapi kalau itu terhadap orang tua kita, meskipun dia sudah pikun, itu haram dan menjadi dosa besar. Ya, ikhwani fiddin azakumullah. Kenapa kita dilarang mengatakan mengatakan kepada orang tua kita yang sudah tua renta itu? Karena dahulu ketika kita masih kecil juga seperti itu. Ya. Kita BAB di sembarangan tempat. Pernahkah kita dipukul? Tidak pernah. Justru dia bersihkan kotoran itu dengan tulus dan ikhlas, tidak ada rasa jengkel, tidak ada rasa mangkal, dia bersihkan. Ya, setelah itu kita dibersihkan, kemudian dimandikan, kemudian dikasih pupur, kemudian dikasih pampers dan dipakaikan baju baru lagi. Ya, dia lakukan semua itu dengan apa? Senang hati. Ya, maka sekarang ketika mereka sudah kembali lagi seperti anak kecil, maka perlakukanlah dia sebagaimana engkau dahulu waktu kecil diperlakukan oleh mereka seperti itu. Nah, jadi di sini akhwani fillah azakumullah, apa kata Jibril? Jibril mengatakan, barang siapa yang bertemu dengan orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya, lalu tidak diampuni dosa-dosanya, mati dia dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya, fa'ab'adahu Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari segala rahmah. Semoga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala ampunan-ampunan. Na'udzubillah. Terkadang ikhwani fiddin azakumullah, ada orang-orang yang masya Allah luar biasa murahnya, ya, luar biasa baiknya terhadap teman-temannya, tapi terhadap orang tuanya subhanallah tidak cemberut. Ya, orang tuanya marah, salah sedikit langsung dimarahi, diomeli. Sementara kalau anaknya atau istrinya yang salah dimaafkan. La ilaha illallah. Ikhwani fiddin azakumullah, jika ada di antara kita yang seperti itu sikapnya, yang tidak sabar atas kekurangan-kekurangan orang tuanya, maka taubatlah. Karena coba antum lihat bagaimana besarnya ancaman ini. Fa'ab'adahu Allah. Kalau dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmahnya, kemana dia akan mencari rahmah? Siapa yang akan memberikannya dia rahmah? Apakah orang tuanya akan memberinya rahmah? Atau orang tuanya akan mengatakan, nak, kita sama-sama setengah ini? Mustahil.
secuil rahmah aja, secuil pahala, tidak mungkin orang tua itu akan memberikan kepada anaknya. Anak juga tidak mungkin akan memberikan orang tuanya secuil dari rahmah itu, dari ampunan itu, tidak mungkin. Ya, bahkan sebagaimana yang kita sampaikan di kajian yang sebelumnya, ya, manusia diperlihatkan, disaling perlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih. Ya, ya Allah, selamatkanlah aku, yang ambil anakku, masukkan anakku ke neraka, yang penting aku selamat. Wa sahibatihi wa akhihi, ya, istrinya, saudaranya, keluarganya, masukkan mereka semua, dan semua manusia yang ada di dunia ini, masukkan mereka ke neraka, yang penting aku selamat. Jadi tidak mungkin seorang anak akan memberikan ibunya atau bapaknya secuil pahala, demikian juga bapak tidak mungkin dia akan memberikan anaknya secuil pahala. Jadi ikhwani fiddin azzakumullah, siapa-siapa di antara kita yang ibunya masih hidup atau bapaknya masih hidup atau kedua-duanya masih hidup, ini adalah pintu sorga yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk atau tidak? Lebih-lebih lagi ini di bulan Ramadan. Ya, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalau seandainya orang tua kita sudah tidak ada atau salah satu di antara mereka tidak ada, jangan berhenti mendoakan mereka. Ya, dan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara mendoakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di mana saja antum ingat ketika sujud, ya, di mana saja ketika tahiyat, ingat kepada kedua orang tua, doakan. Karena ikhwani fillah azakumullah, saya dan antum satu saat akan meninggal dunia. Kalau kita saat ini tidak rajin mendoakan orang tua, maka jangan harap nanti anak kita akan rajin mendoakan kita. Jadi yang pertama kata Rasulullah SAW, Jibril datang kepadaku dan mengatakan, barang siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya, lalu dia mati, kemudian dia masuk neraka, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya. Karena kenapa demikian ayyuhal ikhwah? Karena ada sebab pengampun dosa itu ada pada dia, yaitu orang tuanya. Ini sebab pengampun dosa, namun dia abaikan itu. Maka orang yang seperti ini semoga dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril mengatakan qul amin, katakanlah amin. Coba lihat ayyuhal ikhwah, yang mendoakannya Jibril, yang mengamini doanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya adalah apa? Makhluk Allah yang terbaik. Mungkinkah doa ini ditolak ayyuhal ikhwah? Mungkinkah doa ini ditolak? Tidak mungkin ditolak. Ya, Jibril yang tidak pernah melakukan dosa, makhluk yang tidak pernah melakukan dosa. Demikian juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa ini dikabulkan. Hati-hati ayyuhal ikhwah, kita yang punya kedua orang tua lalu kita marah kasar kepada mereka, jangan sampai kita terkena dengan doa ini. Fa'ab'adahu Allah, semoga Allah menjauhkannya dari rahmah, dari ampunan, dari surga. Nasallallahu salamul afiyah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Muhammad, Jibril mengatakan wahai Muhammad. Nah ini intinya. Man adraka syahra Ramadan famata falam yughfar lah fa'udkhila an-nar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, semoga kita semua bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah memperpanjang umur kita sampai bulan Ramadan. Ya, karena ikhwani fillah azakumullah, kita semua menyadari dan mengetahui betapa banyaknya kawan-kawan yang puasa bersama kita di tahun yang lalu, lebaran bersama kita di tahun yang lalu, kini mereka sudah tidak ada. Ya, besok juga kita begitu. Dulu si fulan dia puasa bersama kita, kemudian dia lebaran bersama kita, kini dia tidak ada. Itu akan terus menerus terjadi. Maka ikhwani fiddin azzakumullah,
Rasulullah SAW mengatakan bahwa Jibril mengatakan barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, subhanallah ayol ikhwah, bertemu dengan bulan Ramadan saja ini sudah merupakan apa? Keuntungan. Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa-dosa kita di bulan ini. Ya, yang penting dia ketemu dengan bulan Ramadan ini adalah suatu kemuliaan. Lihat ayol ikhwah, man adraka Ramadan, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala ya seolah-olah ingin mengampuni dosa kita di bulan Ramadan ini. Maka jangan setelah Allah memperpanjang umur kita sampai bulan Ramadan juga kita jadikan dia seperti bulan-bulan yang biasa. Ya. Sebelum bulan Ramadan dia suka berbohong, suka berghibah, bulan Ramadan juga begitu. Ya, sebelum bulan Ramadan dia malas-malasan beribadah, setelah bulan Ramadan juga begitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, lihat apa kata Jibril berdoa, falam yughfar lah, lalu tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan. Kenapa demikian ayol ikhwah? Karena Ramadan itu adalah bulan full pengampunan. Siang harinya, malam harinya itu adalah waktu-waktu untuk pengampunan dosa. Kalau ada seseorang di bulan Ramadan tidak diampuni dosanya, bisa jadi orang itu adalah orang yang selalu melakukan dosa, bisa jadi adalah orang itu orang yang tidak memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadannya. Ya, maka wajar orang yang seperti ini, kata Jibril, seandainya dia masuk ke neraka, fa'ab'adahu Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya, dijauhkan dari rahmatnya, dijauhkan dari ampunan, dijauhkan dari surganya. Subhanallah ya ikhwah. Ya, jadi seseorang apa tidak cukup 11 bulan dia lalai, di bulan Ramadan juga dia mulai 11 bulan dia lalai. Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat kita, melihat kelalaian kita, melihat dosa-dosa kita 11 bulan, maka Allah saking sayangnya Allah menciptakan satu bulan di mana bulan itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan lagi dari api neraka. Fulan terbebas dari api neraka, fulan terbebas dari api neraka, fulan terbebas dari api neraka. Subhanallah, bagaimana dia tidak gembira, bagaimana dia tidak senang? Ya, lalu apakah wajar kita malas-malasan di bulan Ramadan? Ya, karena banyak orang subhanallah dari pagi sampai sore dia tidur, berbuka, kemudian setelah salat tarawih keluyuran ke sana kemari, dari bok ke bok, dari gang ke gang. Ya, dari RT ke RT, subhanallah. Ya, seolah-olah bulan Ramadan ini musuhnya, waktunya ingin dibuang-buang begitu saja. La haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Jangan sampai kita ini adalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, bulan pengampunan itu, lalu kita tidak mendapatkan ampunan sehingga kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, yang ketiga, amin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga itu Jibril mengatakan, man dzukirta indahu falam yusalli alaik famat fadakhala an-nar faab'adahu Allah. Barang siapa yang namamu disebut lalu ia tidak membaca salawat kepadamu, lalu dia masuk neraka, lalu dia mati kemudian masuk neraka, maka semoga dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling besar jasanya. Allah mengeluarkan kita dari kegelapan kesyirikan menuju terangnya tauhid dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari kejahilan kemudian menuju ilmu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka jasanya adalah sangat besar. Ya, maka orang yang tidak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka orang yang tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia meninggal dunia kemudian dia masuk ke neraka, maka semoga dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, ampunannya, dari surganya. Ini ikhwani fi din, a'azzakumullah, hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum ingat ini baik-baik ayyuhal ikhwah. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ya, ini ingat supaya kita tidak asal puasa saja, asal tidak makan dan tidak minum, tidak berjima. Ini harus kita camkan di dalam hati kita. Apa itu? Nabi mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan imanan, ya, dia merasa dari dalam hatinya, dia hadirkan dari dalam hatinya bahwa dia sedang menjalankan perintah Allah. Yang memerintahnya untuk puasa itu adalah Allah. Siapa Allah itu? Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakannya, yang memberinya rezeki, memberinya makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan segala-galanya. Ya, maka apabila dia sadari bahwa dia sedang menjalankan perintah Allah, ya, maka pasti dia akan melakukan puasa itu dengan baik. Ya, tidak sama ikhwani fillah azakumullah ketika seseorang diperintahkan oleh temannya untuk mengerjakan sesuatu dan diperintahkan oleh apa? Presiden atau gubernur melakukan sesuatu itu. Pasti ketika dia diperintah oleh presiden itu atau gubernur, dia melakukan perintahnya dengan baik, dengan bagus. Tapi kalau temannya memerintahkannya, ya asal-asalnya saja. Ya. Nah, ini seorang muslim ketika dia puasa harus dia hadirkan, ya Allah, saya sedang menjalankan perintah Allah ini. Ya, saya menjalankan perintah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan saya. Saya sedang menjalankan perintah Allah yang mempunyai sorga dan yang memiliki sorga dan neraka. Maka jika dia menyadari hal ini, pasti akan lahir dalam hatinya apa? Dia pasti akan bertekad untuk mengerjakan puasa itu dengan baik. Ya, kemudian wahtisaba, mengharapkan pahala dari Allah. Dia tidak mengharapkan pujian dari siapa-siapa. Dia tidak mengharapkan dia dilihat oleh siapa-siapa. Ya, yang dia harapkan hanyalah ridha Allah, ampunan Allah, pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah azakumullah, orang yang puasa seperti ini, maka pasti dia akan jauhkan puasanya dari segala sesuatu yang dapat merusak pahala puasanya. Hati-hati ya ikhwah, kebanyakan kita ini apabila kita puasa, kita menjaga bagaimana puasa kita itu tidak batal. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak berjima. Tapi yang membatalkan pahala puasa kita tidak pernah kita jaga. Ya, apalagi sekarang dengan adanya medsos ini. Ya, buka pengajian, muncul iklan-iklan yang aneh-aneh. Obat kuat, obat ini dan seterusnya. Ya, coba ayo ikhwah, halal apa haram itu kita menontonnya. Ya, itu terjadi di bulan Ramadan, di bulan yang mulia. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, demikian juga dosa telinga. Harus kita jaga telinga kita. Jaga telinga kita dari ghibah. Ya, lidah kita juga harus kita jaga. Tangan kita juga harus kita jaga. Kaki kita juga harus kita jaga. Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Orang yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan palsu, termasuk berbohong, kemudian berghibah atau yang lain-lainnya, maka Allah tidak butuh dia tinggalkan makan minumnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasa seperti itu. Ya. Jadi, kemudian ikhwani fillah azakumullah,
Di riwayat yang lain dikatakan, "Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaba." Barang siapa yang qama Ramadan, melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan. Kalau dia melakukan qiyamul lail atau salat tarawih hanya 20 malam, tidak dikatakan dia qama Ramadan. Ya, yang namanya qama Ramadan itu dia melakukan qiyamul lail, salat tarawih sepanjang selama 1 bulan, baru dikatakan dia qama Ramadan. Ya, imanan wahtisaba. Juga ada imanan wahtisaba, mengharapkan berdasarkan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani fi din azakumullah, orang yang merasakan dirinya dia sedang melaksanakan perintah Allah, maka dia akan melaksanakan salat tarawih ini dengan baik. Meskipun dia panjang. Ini kita kadang-kadang imam itu panjang sedikit aja ayatnya mulai ngeremon. Ya, bahkan ada tradisi yang luar biasa ya ikhwah. Ya, banyak orang-orang yang mencari apa? Masjid-masjid yang pendek ayatnya. Ya, yang sebentar solatnya. Tapi kalau imam-imam yang panjang sedikit bacaannya, yakin tidak ada makmumnya, sedikit makmumnya. Ya, bagaimana kita mengakhiri bulan Ramadan kalau seperti itu kondisinya ya ikhwan? Karena bulan Ramadan ini syahidan lak atau syahidan alaik. Dia akan menjadi saksi yang baik bagimu atau menjadi saksi yang buruk bagimu. Itu artinya Ramadan ini begitu dia berakhir, dia bawa catatan tentang saya dan antum dan semua orang-orang ini. Ada yang catatannya si fulan dia lalai, si fulan tidak jaga matanya, si fulan dia malas, si fulan begini, si fulan taat, si fulan begini, dan seterusnya. Ya, jangan sampai Ramadan ini berakhir dan kita mendapatkan rapot yang apa? Yang semuanya merah. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama ma'al imam." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail bersama imamnya, salat tarawih bersama imam, hatta yansarif, sampai dia selesai. Ya. Kadang-kadang kita diakal-akali ayyuhal ikhwah. Ya. Begitu Allahu Akbar, belum dia duduk, belum dia berdiri. Ngobrol terus, begitu mau ruku' baru dia Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ayyuhal ikhwah, sampai kapan kita akan seperti itu? Ya. Sampai kapan? Masa sampai kita tua, sampai kita mati seperti itu? Ya, lalu siapa yang kita mau akal-akali di sini coba? Allah antum mau akal-akali? Ya, Allah itu la takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang imam itu ayatnya panjang-panjang, begitu antum capek ya duduk sebentar. Setelah itu bangun lagi. Belum selesai juga ayatnya, duduk sebentar lagi, bangun lagi. Ya, lihat ayyuhal ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia salat bersama sahabat-sahabatnya, salat malam. Dia awali solatnya dengan apa? Al-Baqarah. Ya, sahabat itu mengatakan mungkin dia akan ruku di ayat yang ke-100, lolos dan 100. Oh, mungkin yang ke-200. 200 lolos lagi. Oh, mungkin nanti di akhir Al-Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah dia akan ruku. Selesai Al-Baqarah, lolos lagi, dilanjutkan dengan An-Nisa. Ya. Sahabat itu mengatakan mungkin sekarang setelah selesai An-Nisa dia akan apa? Ruku. Lolos lagi An-Nisa. Dilanjutkan dengan Al-Imran. Sekitar kurang lebih 6 juz salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di 1 rakaat. Ya, rukuknya sama seperti qiyamnya, sujudnya sama seperti rukuknya. Setiap ada ayat surga, dia berhenti sejenak, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan surga. Kalau dia ada ayat neraka, dia berhenti sejenak, kemudian minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Kalau ada tasbih dia bertasbih, ada pujian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sahabat yang jerih, yang kapok, enggak ada. Ya. Bahkan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, coba selesaikan ya sekaligus semuanya itu. Habiskan aja, malam ini kan tanggung itu." Enggak ada yang jelek, itu bukan dia apa istilahnya? Bukan ngambulang itu. Tapi dia betul-betul ingin mau. Siapa yang tidak senang
salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat, semua kita senang salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dia ngambulang itu. Dia betul-betul ingin diperpanjang sampai akhir malam itu. Jadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama ma'al imami hatta yansarif," sampai dia selesai salatnya. Dia salat bersama imam, ya, sampai dia selesai. Kalau dia imamnya itu panjang ayatnya, ya duduk. Jangan akal-akali imamnya. Ya, begitu mau rukuk baru dia Allahu Akbar, kemudian ngebut-ngebut. La ilaha illallah, seperti anak pondok itu. Ya, sudah tua ini, jangan lagi seperti anak-anak pondok. Kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan tercatat baginya adalah dia melakukan qiyam satu malam. Meskipun hanya solat malamnya itu adalah setengah jam atau kurang lebih 1 jam, ya, tapi jika dia solat bersama imamnya sampai dia selesai, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat untuknya qiyamul lailah, seolah-olah dia melakukan qiyam satu malam suntuk sepenuhnya, full satu malam dia melakukan qiyam. Coba lihat ayulikha, bukankah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala dari kita? Dan Allah memberikan kita kebaikan-kebaikan seperti ini, pahala-pahala yang banyak seperti ini, bukan karena Allah butuh kepada kita. Apa yang Allah butuhkan dari kita begini malasnya kita ini? Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan, sehingga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunannya kepada kita. Habis waktunya, Pak. Belum selesai hadis-hadis kita ini. Baru 2 hadis kita sampaikan ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah adzan orang di luar ini.